Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari program studi terjemah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil kajian dan kritik terjemahan subtitle film kisah ilmuwan muslim Ibnu Sina bagian pertama sebagai bagian dari tugas formatif semester 7 mata kuliah kritik terjemahan di bawah bimbingan Dr. Andes Haji Saifullah Kamali, LC Hum PhD. Selanjutnya yaitu kita mulai dari latar belakang. Subtitle film animasi edukatif memiliki fungsi penting dalam menyampaikan pesan sejarah dan nilai moral. Subtitle harus akurat, mudah dipahami, dan sesuai konteks visual. Film Ibnu Sina ditemukan mengandung terjemahan yang tidak tepat. Nah, di sini saya menjelaskan pentingnya subtitle dalam film edukatif. Subtitle bukan sekedar terjemahan kata demi kata, tapi juga harus menyampaikan pesan moral, sejarah secara akurat dan mudah dipahami. Film Ibnu Sina ini contohnya punya beberapa subtitle yang kurang tepat dan perlu dikritisi agar kualitas pesannya tetap terjaga. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalahnya yaitu apa saja kesalahan terjemahan dalam subtitle film ini, teknik terjemahan apa yang digunakan, dan bagaimana alternatif terjemahan yang lebih tepat. Lalu tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi kesalahan dalam subtitle, menganalisis kualitas terjemahan, memberikan revisi terjemahan yang lebih komunikasif. Nah, dijabarkan 3 rumusan masalah, yaitu soal kesalahan terjemahan, teknik yang digunakan, dan bagaimana seharusnya diterjemahkan. Nah, tujuannya penelitian ini menganalisis dan merevisi subtitle agar lebih komunikatif. Selanjutnya yaitu teori kritik terjemahan. Nah, teori kritik terjemahan itu yaitu dari Peter Newmark, semantik versus komunikatif, fokus pada akurasi, keberterimaan, dan keterbacaan. Tekniknya teknik modulasi, amplifikasi, reduksi, dan parafrase. Nah, teknik seperti modulasi, amplifikasi, dan reduksi akan digunakan dalam analisis nanti. Lalu selanjutnya di sini ada gambar sniping tool. Kita ambil filmnya wayalufhuma haulal azimil musab dan membelitnya di sekitar tulang yang terluka. Nah, visual pendukung kritik diksi membelit yang kurang tepat secara medis. Nah, teks dan analisis satu nih dari yang tadi kita lihat, wayalufhuma haulal azimil musab, terjemahan aslinya, dan membelitnya di sekitar tulang yang terluka. Nah, revisinya yaitu ia membalut tulang yang cedera itu dengan 2 papan. Tekniknya yaitu amplifikasi, transposisi. Nah, analisisnya yang tidak tepat di sini yaitu kata membelit. Membelit itu kurang pas karena dalam medis itu bukan membelit tapi membalut. Jadi, revisinya itu membalut tulang yang cedera. Seperti itu, tidak tepat secara medis. Nah, selanjutnya yaitu analisis kedua, yaitu gambar Ibnu Sina bersama ayahnya sedang bercakap-cakap. Lalu dia berkata, bal amma mil mazidu li uhassilahu minal ilmi. Tapi aku masih ada pelajaran tambahan yang harus aku pelajari. Nah, ilustrasi konteks subtitle dengan terjemahan tidak idiomatis. Nah, di sini terjemahan aslinya aku masih ada perjalanan tambahan yang harus aku pelajari. Nah, revisinya aku masih banyak ilmu yang harus kupelajari. Tekniknya modulasi reduksi, analisisnya yaitu struktur janggal tidak idiomatis. Nah, tidak idiomatis itu terjemahnya tidak idiomatis karena menjadi dasar untuk analisis teks berikutnya, kayak gitu. Karena di gambar ini juga menunjukkan adegan saat Ibnu Sina menyampaikan keinginannya untuk terus belajar
Nah, jadi subtitlenya ini kurang pas atau tidak idiomatis. Selanjutnya yaitu analisis ketiga. Bisa dilihat di sini ada gambar sniping tool dari kata biiznillah anta qadirun alal istifadati minal jami' ya Ibnu Sina. Dengan izin Allah engkau mampu mengambil manfaat dari semua Ibnu Sina. Nah, konteks yang menegaskan perlunya perbaikan makna dalam subtitle ini, karena terjemahan aslinya itu engkau bisa mendapatkan manfaat dari semua Ibnu Sina. Revisinya bukan mendapatkan dari semua Ibnu Sina, tapi dari siapapun wahai Ibnu Sina. Karena di sini janggal, kayak kurang pas karena mendapatkan semuanya dari Ibnu Sina, tapi dari Ibnu Sina. Harusnya dari siapapun wahai Ibnu Sina. Seperti itu. Nah, teknik yang digunakan yaitu modulasi, parafrase, dan analisis ambiguitas dan salah makna. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari seluruh analisis bisa disimpulkan bahwa subtitle yang kurang tepat dapat memengaruhi pemahaman makna. Pendekatan komunikatif dari peta Newmark lebih efektif untuk film edukatif karena mempertimbangkan konteks dan audiens. Beberapa subtitle kurang tepat dan secara leksikal dan struktural. Pendekatan komunikatif lebih cocok untuk film edukatif. Teknik Newmark membantu menghasilkan terjemahan lebih natural. Nah, saya memberikan 3 saran. Pertama yaitu subtitle perlu direvisi atau disunting oleh ahli bahasa. Kedua, mahasiswa tarjamah perlu terus latihan kritik. Ketiga yaitu penerjemahan audio visual harus memperhatikan konteks visual dan sasaran penonton. Lalu selanjutnya fungsi kritik terjemahan. Nah, fungsi kritik terjemahan punya fungsi penting, antara lain melatih kepekaan linguistik, menerapkan teori secara nyata, dan menentukan sikap objektif terhadap kualitas terjemahan. Nah, terakhir yaitu penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Presentasi ini diakhiri dengan harapan semoga kajian ini bisa menjadi kontribusi dan praktik terjemahan subtitle yang lebih baik. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.